Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, salat tahajud seringkali dianggap sebagai ibadah yang sangat berharga dan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa hal yang dapat membuat tahajud kita menjadi tidak berarti? Banyak di antara kita yang bangun di sepertiga malam, bersujud dengan penuh harapan, tetapi mungkin tanpa kita sadari melakukan kesalahan yang mengurangi nilai ibadah ini. Cobalah membayangkan momen ketika Anda terbangun dari tidur yang dalam di malam hari, melawan rasa kantuk, dan berdiri dengan penuh harapan di hadapan Allah. Namun, bagaimana jika tahajud yang Anda lakukan tidak diterima karena beberapa kesalahan yang sering kita remehkan? Meski niat kita tulus, rasa lelah dan pengorbanan bisa menjadi tidak berarti. Ini adalah pelajaran berharga yang seharusnya kita renungkan dan ingat. Salat tahajud bukan sekedar tentang bangun dan memenuhi syarat, melainkan juga tentang menjaga hati dan niat. Ini adalah ibadah yang istimewa, yang menjalin hubungan langsung antara kita dan Sang Pencipta di saat dunia terlelap. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ibadah ini menjadi amalan yang berkah dan bukan sekedar rutinitas yang kosong. Saudaraku, yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan membahas 5 poin penting yang sering diabaikan dalam pelaksanaan tahajud. Kita mungkin pernah melakukannya tanpa menyadari atau bahkan tidak tahu bahwa beberapa hal ini dapat mengurangi pahala dari ibadah malam yang begitu mulia. Ini adalah pengingat bagi kita semua, agar setiap ibadah malam yang kita lakukan menjadi ladang pahala yang berkelanjutan. Jadi, jika kita ingin memastikan bahwa tahajud kita diterima dan tidak sia-sia, harap simak video ini sampai akhir. Temukan 5 hal penting yang perlu Anda ketahui agar ibadah malam Anda lebih bermakna dan membawa rahmat Allah. Jangan sampai melewatkan kajian ini, karena bisa menjadi titik penting dalam perjalanan spiritual Anda. Bagi Anda yang telah subscribe channel ini, semoga diberikan umur yang penuh berkah, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan di dunia serta akhirat. Amin. Saudaraku, apakah kita pernah bangun di sepertiga malam, menggelar sajadah, dan melaksanakan sholat tahajud, tetapi di dalam hati kita merasa ingin orang lain melihat betapa rajinnya kita beribadah? Atau mungkin kita melakukannya hanya sebagai kebiasaan, tanpa benar-benar memahami tujuan dan makna dari ibadah tersebut? Ini adalah salah satu kesalahan yang sering kita lakukan. Tanpa kita sadari, niat kita mungkin tidak sepenuhnya ikhlas. Keikhlasan adalah esensi dari setiap ibadah. Jika kita melaksanakan salat tahajud untuk mendapatkan pujian atau kehormatan dari orang lain, atau sekadar sebagai rutinitas, maka amal tersebut bisa menjadi tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan tegas berfirman dalam Al-Quran. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Ibadah yang dilakukan dengan niat selain untuk Allah, seperti untuk mendapatkan pengakuan atau sekadar memenuhi formalitas, tidak akan diterima olehnya. Salat tahajud, yang seharusnya menjadi waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan terasa hampa maknanya jika niatnya tidak benar. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang ada di dalam hati kita saat bangun di malam hari untuk melaksanakan tahajud. Apakah kita memiliki keinginan untuk dipandang sebagai orang yang alim? Ataukah kita hanya melakukannya sebagai rutinitas yang terasa wajib? Niat yang terpengaruh oleh motivasi duniawi, seperti keinginan untuk mendapatkan kekaguman dari orang lain, mampu mengurangi atau bahkan menghapus nilai dari ibadah tersebut. Pada hakikatnya, tahajud adalah ibadah yang sangat personal dan mendalam. Hanya ada kita dan Allah. Jika niat kita belum sepenuhnya ditujukan kepadanya, penting untuk memperbaikinya agar ibadah kita benar-benar bermakna. Dengan meluruskan niat, setiap rakaat tahajud yang kita lakukan akan terasa istimewa.
hati kita akan dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan yang sulit untuk dijelaskan, karena kita tahu bahwa kita sedang menghadap Sang Pencipta dengan sepenuh hati. Keikhlasan dalam beribadah bukan hanya mengenai penerimaan ibadah kita, tetapi juga tentang merasakan kedekatan yang sejati dengan Allah. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjaga niat yang tulus dalam setiap ibadah, terutama saat tahajud, sehingga amalan kita benar-benar menjadi ladang pahala yang diridhai oleh Allah. Saudaraku, apakah ada kalanya kita merasa bersemangat untuk bangun malam dan melaksanakan salat tahajud, tetapi di siang hari malah terlambat atau bahkan melewatkan salat wajib? Seringkali, kita sangat bersemangat dalam mengejar ibadah sunnah, namun melupakan fondasi utama dalam agama kita, yaitu salat 5 waktu. Salat wajib adalah tiang agama yang harus kita tegakkan terlebih dahulu sebelum membangun amal sunnah lainnya, seperti tahajud. Layaknya sebuah rumah tanpa fondasi yang kuat, bangunan itu tidak akan dapat berdiri dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam firman-Nya. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ayat ini menyoroti betapa buruknya konsekuensi dari melalaikan salat wajib. Meskipun kita melakukan ibadah sunnah yang luar biasa, seperti tahajud, jika kita mengabaikan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, maka ibadah kita akan kehilangan hakikatnya. Mari kita renungkan, apa arti bangun di tengah malam melawan rasa kantuk untuk melaksanakan tahajud, jika di pagi harinya kita tidak menunaikan salat subuh tepat waktu? Atau, seberapa berarti usaha kita untuk menambah rakaat di malam hari, jika di siang harinya kita mengabaikan salat zuhur atau asyar karena kesibukan dunia? Salat 5 waktu merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, yang harus kita laksanakan tanpa alasan. Jika kita mengabaikan kewajiban ini, maka nilai dari semua amal sunnah, termasuk tahajud, akan berkurang di matanya. Maka, penting bagi kita untuk menempatkan salat wajib sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Prioritaskan salat 5 waktu sebagai fondasi utama dalam kegiatan sehari-hari kita sebelum beralih ke ibadah sunnah. Setelah menunaikan salat wajib dengan khusyuk, kita bisa melanjutkan dengan tahajud untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pendekatan ini, setiap amal ibadah yang kita lakukan akan memiliki makna yang lebih dalam dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan kewajiban salat dengan baik, sehingga ibadah sunnah yang kita laksanakan menjadi amal yang diterima dan sempurna di hadapan-Nya. Saudaraku, pernahkah kita berpikir mengapa salat yang kita laksanakan tampak tidak berpengaruh pada perilaku kita sehari-hari? Sesungguhnya salat, termasuk tahajud, seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki diri dan mendekatkan kita kepada Allah. Namun jika setelah melaksanakan salat, seseorang masih terjebak dalam kebohongan, kezaliman, atau perilaku buruk, maka nilai tahajud yang dilakukannya tidak bermakna. Salat yang sesungguhnya bukan hanya sekadar kebiasaan, melainkan merupakan sarana untuk mengubah diri dan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan ibadah tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik dalam diri kita. Pelaksanaan salat yang khusyuk seharusnya membawa dampak positif dalam kehidupan kita, menghindarkan kita dari tindakan tercela, dan menjadikan kita lebih peka terhadap kehadiran Allah. Namun, bayangkan jika ada seseorang yang disiplin melakukan tahajud di malam hari, tetapi di siang hari tetap terjerumus dalam kebohongan dan menyakiti perasaan orang lain. Apakah salat tersebut telah menjalankan perannya dengan baik? Salat, termasuk tahajud, seharusnya menjadi kompas dalam perilaku kita, menciptakan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Jika kita masih menunjukkan akhlak yang kurang baik,
maka ibadah yang dilakukan hanyalah serangkaian gerakan tanpa jiwa yang bisa mengubah hati dan sikap kita. Oleh karena itu, mari kita anggap sholat, terutama tahajud, sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan diri secara menyeluruh. Tahajud tidak hanya berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Mari kita tingkatkan kualitas akhlak kita dengan selalu bersikap jujur, menjauhkan diri dari kezaliman, dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Dengan cara ini, sholat tahajud yang kita laksanakan tidak hanya menjadi rutinitas ibadah, tetapi juga mencerminkan keimanan yang mendalam dan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk konsisten dalam menjalankan sholat dan meningkatkan akhlak kita setiap hari. Saudaraku, adakah di antara kita yang pernah terbangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, mengerjakan rakaat demi rakaat, tetapi melewatkan kesempatan untuk benar-benar berinteraksi dengan Allah? Seringkali kita terlalu terfokus pada serangkaian gerakan, tanpa menyadari bahwa momen tahajud adalah saat yang paling tepat untuk bermunajat dan mengungkapkan segala harapan serta permohonan kepadanya. Menyalurkan kerinduan, harapan, dan rasa syukur kepada Allah adalah momen yang tak ternilai. Waktu sepertiga malam adalah saat yang penuh keistimewaan, di mana Allah membuka pintu-pintu langit dan menunggu permohonan dari hambanya. Jika kita mengabaikan kesempatan ini tanpa mengangkat doa dan memohon ampunan, kita akan kehilangan inti dari ibadah yang sangat berharga ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan yang lebih besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini mengingatkan kita bahwa selain mengucapkan syahadat, kita juga diharuskan untuk memohon ampunan. Tanpa doa dan harapan, salat yang kita lakukan bisa kehilangan esensinya sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan seseorang yang bangun di tengah malam, bertarung melawan rasa kantuk dan dinginnya udara. Namun, setelah menunaikan salat, ia segera kembali tidur tanpa menggunakan kesempatan itu untuk berdoa. Padahal, inilah saat-saat di mana Allah sangat dekat dengan hambanya, mendengarkan setiap keluhan, memaafkan semua dosa, dan mengabulkan setiap permohonan yang dipanjatkan. Mengabaikan doa di waktu tahajud sama dengan membiarkan kesempatan berharga hilang begitu saja. Kita akan merugi karena tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah janjikan sebagai saat doa-doa dikabulkan. Mari kita jadikan tahajud sebagai kesempatan untuk membuka hati, memohon ampun atas kesalahan yang telah kita buat, serta meminta bimbingan dan keberkahan dari Allah. Arahkan sepenuh hati dalam doa, berbicaralah kepada Allah seperti kita berbagi cerita dengan sahabat terdekat. Memohon ampunan dengan sepenuh hati adalah langkah yang penting, karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan doa yang tulus dan khusyuk, tahajud tidak hanya akan menjadi ritual semata, melainkan juga menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih sayang Allah. Semoga Allah senantiasa menguatkan kita untuk terus berdoa dan memohon ampunan kepadanya. Saudaraku, pernahkah kita merasakan semangat yang menggebu untuk bangun di malam hari dan melaksanakan salat tahajud, tetapi hanya mampu bertahan 1 atau 2 malam? Setelah itu, kita kembali ke rutinitas lama dan melupakan keindahan beribadah di sepertiga malam. Fenomena ini memang sering kita alami. Kadang-kadang, kita memulai dengan semangat yang tinggi, tetapi sulit untuk mempertahankan konsistensi. Namun, salat tahajud yang dilaksanakan secara rutin, meskipun dalam jumlah yang sedikit, lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan dengan ibadah yang besar, namun hanya dilakukan sesekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan."
ayat ini mengajak kita untuk selalu menjaga istiqamah atau konsistensi dalam beribadah. Ibadah yang dilakukan secara teratur, meskipun dalam porsi kecil, lebih mampu mendekatkan hati kita kepada Allah, dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan secara berlebihan, namun hanya dalam waktu yang singkat. Cobalah membayangkan seseorang yang hanya melaksanakan salat tahajud ketika menemui kesulitan atau saat merasakan puncak semangat dalam beriman. Setelah itu, ia pun menghentikan salat tahajud, menganggapnya hanya sebagai cara sementara untuk melarikan diri, seperti hubungan yang tidak tulus. Sementara itu, Allah mencintai hambanya yang berupaya menjaga rutinitas ibadah, meskipun dalam jumlah yang kecil. Mengerjakan 2 rakaat salat tahajud secara konsisten setiap malam memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan melaksanakan 8 rakaat hanya sekali dalam sebulan. Konsistensi dalam tahajud bukan hanya mengenai disiplin, tetapi juga membangun ikatan yang lebih erat dengan Allah. Awali dengan langkah kecil, seperti 2 rakaat setiap malam, dan tingkatkan seiring dengan pertumbuhan iman yang kita miliki. Hindari menjadikan tahajud sebagai sebuah beban. Sebaliknya, nikmatilah prosesnya dengan berusaha untuk tetap istiqamah. Dengan begitu, kita akan merasakan manfaat spiritual yang luar biasa, dan doa-doa kita akan semakin mendekat kepada pengabulan dari Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap konsisten dalam diri kita, terutama dalam melaksanakan salat tahajud. Saudaraku, salat tahajud merupakan salah satu anugerah terindah yang Allah berikan kepada hambanya di saat malam yang tenang. Saat dunia sedang terlelap, Allah memberikan peluang istimewa bagi kita untuk bermunajat, memohon ampunan, dan mendekatkan diri kepadanya. Namun, ibadah ini baru akan membawa keberkahan jika kita melakukannya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan pemahaman yang mendalam. Jangan biarkan usaha kita untuk bangun di sepertiga malam menjadi sia-sia hanya karena kesalahan yang tampak kecil, seperti niat yang kurang tepat atau kurangnya ketekunan. Bayangkan setiap rakaat yang kita laksanakan di malam hari sebagai ungkapan kasih kepada Allah. Salat tahajud bukan hanya ritual belaka, melainkan sebuah cara untuk mempererat ikatan kita dengan Sang Pencipta. Dengan niat yang tulus, hati yang ikhlas, dan komitmen yang kuat, Allah akan membuka pintu keberkahan, memberikan ketenangan hati, dan menjawab semua doa yang kita panjatkan. Jangan sampai kesibukan dunia mengalihkan perhatian kita dari betapa berharganya momen-momen di sepertiga malam. Hanya dengan 1 atau 2 rakaat yang dikerjakan dengan sepenuh hati, kita dapat merasakan perubahan signifikan dalam hidup kita. Karena itu, mari kita tingkatkan niat, kuatkan hati, dan berusaha untuk tetap konsisten dalam melaksanakan salat tahajud. Jangan menunggu waktu yang dianggap tepat untuk memulainya. Mulailah malam ini dengan doa yang tulus dan hati yang bersih. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk bangun di sepertiga malam, melaksanakan tahajud, dan mendapatkan keberkahan darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.